Otak tertranslasi kilat. Roy Suryo amuk ritual sembah sujud Rismon ke Solo demi cari damai. Suasana memanas dalam sesi debat antara Roy Suryo dan pengacara Jamada. Roy Suryo meluapkan kekesalannya secara frontal menanggapi manuver balik arah yang dilakukan oleh Rismon. Mantan sekutunya dalam meneliti keaslian ijazah tersebut dinilai telah melakukan tindakan yang sangat hina karena mencabut laporan, menarik buku ilmiah Gibran Endgame, hingga melakukan safari minta maaf secara dramatis langsung ke Solo demi restoratif justice, RJ. Benarkah keputusan Rismon murni karena kesalahan metode penelitian ilmiahnya sendiri? Ataukah ini merupakan hasil dari pesanan khusus kekuasaan yang berhasil meratasi cara berpikir sang peneliti dalam hitungan hari? Simak ulasan tajam, bukti digital, dan perdebatannya yang penuh sindiran pedas di video ini. Dunia ilmu pengetahuan Indonesia baru saja diguncang oleh sebuah keajaiban medis terbesar abad ini, fenomena otak yang tertranslasi secara instan. Bayangkan, hanya dalam hitungan hari, seorang peneliti radikal bisa mendadak sujud syukur, membuang bukunya sendiri ke tempat sampah, lalu pergi ke Solo demi menyembah tembok ratapan pengampunan. Sang peneliti yang mendapat hidayah kilat. Mari kita bicarakan sang maestro baru kita, Rismon. Pria yang dulunya garang membedah setiap helai kertas ijazah, kini tiba-tiba mendapat pencerahan spiritual supranatural. Menurut Roy Suryo, tindakan Rismon yang berbalik arah demi kedamaian hukum alias restoratif justice ini bukan cuma sekedar blunder ilmiah, tapi sebuah pertunjukan yang hina sekali. Bagaimana tidak? Buku legendaris berjudul Gibran Endgame yang disusun dengan peluh keringat dan data otentik dari Sydney mendadak ditarik dari peredaran karena sang penulis tiba-tiba tersadar bahwa metodenya selama ini salah. Luar biasa, sebuah pengakuan dosa ilmiah yang sangat estetik. Matematika eratum dan teori rotasi otak. Dalam dunia sains normal, jika ada kesalahan data, peneliti biasanya melakukan koreksi atau eratum dengan batas toleransi error sekitar 3–8% saja. Tapi bagi Rismon dan kuasa hukumnya, batas itu hanyalah angka amatir. Mereka melakukan revisi total 100% dari menuduh ijazah palsu menjadi mengakui ijazah itu asli sejati. Roy Suryo pun dengan sarkas mempertanyakan, rumus kalkulus mana yang bisa merotasi isi kepala seseorang secepat itu? Padahal, kurang dari 10 hari sebelum mengajukan damai, Rismon lewat akun digitalnya masih berkoar-koar menarasikan bahwa sang wakil presiden tidak lulus SMA. Sungguh sebuah inkonsistensi yang layak mendapatkan penghargaan Nobel Fiksi terbaik. Buku pesanan dan reka skenario. Drama ini makin menarik ketika tercium aroma bahwa buku revisi tandingan yang tebalnya mencapai ratusan halaman itu diduga kuat merupakan barang pesanan. Bahkan cover bukunya pun diatur sedemikian rupa agar tampak megah berwibawa di depan penguasa. Di seberang meja debat, pengacara Jamada mati-matian membela kliennya dengan narasi bahwa Rismon kini hidup tenang, tidurnya nyenyak, dan sedang mengasingkan diri di kampung halaman tanpa mau diganggu oleh siapapun. Sebuah akhir cerita yang sangat mengharukan bagi seorang peneliti independen yang mendadak berganti nomor telepon demi menjaga kejujuran. Sindiran skakmat Roy Suryo. Api, sehebat apapun Rismon bersembunyi di balik tameng kedamaian dan isolasi mandirinya, Roy Suryo sudah siap dengan serangan balik lewat peluncuran buku tandingan versinya sendiri. Karena pada akhirnya, sejarah tidak ditulis oleh para pembelot yang merangkak meminta maaf ke Solo, melainkan oleh mereka yang konsisten memegang data hingga akhir pertempuran. Selamat datang di panggung komedi hukum Indonesia.